Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzzu fanshuzzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para asatid, bapak dan ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kabar sehat ibu? Alhamdulillah. Kabar sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pada malam hari ini masih diringankan langkah kita untuk hadir pertama menunaikan salat maghrib berjamaah. Yang kedua, berlama-lama di dalam majlis selesai melaksanakan salat maghrib untuk menunaikan kewajiban berikutnya, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi ladang kebaikan amal soleh kita yang kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan kita umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di waktu yang singkat ini tak lupa juga rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah atas masih dijauhkannya lingkungan kita, tempat tinggal kita dari segala musibah dan bencana, di mana kita mendapati saudara-saudara kita di mana Pak? Di Sumatera, di Aceh, di Bandung, di Jawa, ada beberapa yang oleh Allah uji dengan banjir bandang, tanah longsor, ada yang tengah ada erupsi, gunung Merapinya dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan yang wafat Allah terima iman Islamnya, yang masih berdampak akan musibah ini mudah-mudahan segera berlalu dan bangkit bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini sebagai penyemangat buat kita semuanya,
Ada satu ungkapan cukup menarik untuk kita sama-sama renungkan sejenak. Ini adalah ungkapan Al-Imam Syafi'i. Kata beliau sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ditanya yang hadir, pengen bahagia, pengen sedih, Pak? Yakin pengen bahagia? Hari ini belum bahagia? Belum bahagia hari ini? Oh, masih kadang-kadang ya. Alhamdulillah. Sudah kadang-kadang, alhamdulillah ya. Ya. Insyaallah. Kata beliau sampaikan, standarisasi kebahagiaan itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan menimba ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Kalau kita pengen sukses, kita pengen bahagia, kita pengen senang di dunia ini, maka dengan ilmu. Lebih-lebih menginginkan suksesnya kita, bahagianya kita di akhirat, pengen masuk surganya Allah, tentu dengan ilmu. Apalagi kita berharap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tentu dua-duanya dengan ilmu. Maka ilmu inilah nanti yang kemudian akan menghantarkan, akan menuntun amal-amal kita sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau hidup sesuai dengan aturan Allah, maka di situ ada sumber-sumber kebahagiaan. Di situ ada sumber-sumber kebaikan. Maka sampai-sampai Rasul menegaskan bahwa nimba ilmu itu hukumnya wajib, lebih-lebih kaitannya dengan ilmu syarak, dengan hukum-hukum syarak. Jadi kalau kaitannya dengan hukum agama, menimba ilmu itu hukumnya wajib. Kalau nanti kaitannya dengan ilmu cabang yang lainnya, maka dihukumi kifayah. Ada ilmu kedokteran, nggak semua harus jadi dokter. Nanti yang berkaitan dengan ilmu dagang, nggak semua juga harus jadi pedagang. Tetapi semua mendasarkan dengan ilmu. Maka kata Allah, walladzina utul ilma darajah. Orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Siapa mereka? Nah ini Bu Pak. Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah yang ke-11 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah nanti akan memberikan kelapangan untukmu. Ya, alhamdulillah, kalau kemudian ngaji sampai berdempet-dempetan, berdesak-desakan, itu bagus, berlapang-lapanglah. Ya, meskipun sesak, berlapang-lapanglah, karena di situ nanti Allah akan melapangkan ilmu kita. Ya, lapangkan, niscaya nanti Allah akan melapangkanmu. Apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah, niscaya nanti Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, Masya Allah, hari ini kita berkesempatan menimba ilmu, menuntut ilmu. Kewajiban syaratnya berkaitan dengan urusan agama menjadi penting.
Apa-apa kalau kemudian nggak mendasarkan pada ilmu, sulit Bu. Bikin kue aja nggak punya ilmu, susah nggak Bu? Susah. Bikin donat misalnya, ibu bikin donat, nggak pernah bikin donat. Ya, saya mantan tukang donat soalnya. Ya. Bikin donat nggak pakai ilmu, kira-kira jadi nggak? Bisa jadi. Cuman jadinya seperti apa? Wallahu alam. Apakah jadinya itu bantet? Apakah jadinya itu lembek? Apakah jadinya itu seperti apa? Nggak tahu karena ilmunya belum jelas. Ya. Bikin kue aja butuh ilmu, apalagi kita beragama. Sholat butuh ilmu, kita baca Quran butuh ilmu. Alhamdulillah ini ya, masjid kita terus ya bersama-sama ya, kita memakmurkan dari sisi fisik, dari sisi zahirnya, dari sisi memakmurkan sumber dayanya, terus kita bergeliat. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sumber investasi baik buat semua yang berkontribusi di sini ya, karena ilmu inilah yang nanti lagi-lagi akan menghantarkan kepada kemuliaan seseorang. Maka Allah bertanya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu? Apakah sama? Tentu beda. Orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu beda. Orang punya pengetahuan, nggak punya pengetahuan beda. Kita mau jalan saja Bu Pak, mau pergi ke satu tempat, nggak punya ilmunya, nggak punya GPS-nya, boleh jadi nyampe, tetapi nyampe-nya dengan cara apa? Nah itu ada yang harus muter-muter dulu, harus nyasar-nyasar dulu, gitu kan? Tapi kalau kemudian kita tahu ilmunya, maka akan lebih mudah mendatangi tujuan itu, tidak perlu repot-repot. Nah, cuman pada malam hari ini saya tidak pada fokus mengenai ilmu yang kemudian kita pelajari, tapi saya akan lebih fokus kepada bagaimana ilmu itu mengandung unsur keberkahan di sana. Kalau kita tanya orang berilmu hari ini banyak, para profesor, doktor, ya, bejibun banyak. Tetapi apakah kemudian banyaknya ilmu itu membawa nilai kebaikan atau tidak? Banyaknya gelar yang disandangnya, apakah kemudian ada nilai keberkahan di dalamnya? Maka ini yang kemudian kita coba sama-sama renungkan, kita cari. Jadi ilmu yang ada, ilmu yang melekat dalam diri kita, bukan hanya sekedar menjadi koleksi, akan tetapi ilmu itu nanti berbuah manfaat. Jadi orang berilmu itu, orang beriman itu kesemuanya harus berujung kepada manfaat. Maka Allah kasih umur kepada kita, umurnya harus manfaat. Allah kasih harta kepada kita, hartanya mesti membawa manfaat. Allah kasih ilmu, ilmunya juga mesti manfaat. Inilah yang membedakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau manusia itu diberikan kelebihan dibanding makhluk yang lain berupa akalnya. Dengan akalnya ini kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi makhluk yang mulia. Summa radadnahu
Sebelumnya ayat ini apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu adalah makhluk mulia, Pak. Cuman pertanyaannya, kemuliaan itu sudah ada pada diri kita atau belum? Nah, jadi lagi-lagi saya ingin tegaskan, bukan banyaknya ilmu yang kemudian kita cari, akan tetapi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu bukan banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tetapi bagaimana ilmu itu bisa membawa manfaat pada dirinya, pada diri orang lain. Saya ulang, keberkahan ilmu itu bukan pada tataran banyaknya ilmu, akan tetapi nilai manfaat pada dirinya serta kebermanfaatan untuk orang lain. Makanya Imam Ali karamallahu wajah itu pernah mengatakan bahwasanya ketika beliau berbicara mengenai ilmu, maka beliau mengatakan bahwa penghormatan kepada gurunya itu begitu luar biasa. Nanti akan kita coba bagaimana pendapat beliau tentang seorang guru. Ini saya kutip bagaimana pendapat Imam Ghazali dalam satu kitab Ayyuha Al-Walad. Beliau menyampaikan, meskipun engkau menuntut ilmu 100 tahun, bahkan mampu mengumpulkan 1000 kitab, maksudnya mampu menghafal 1000 kitab, engkau tidak akan bisa mendapatkan rahmatnya Allah kecuali engkau dengan mengamalkannya. Jadi kalau nunggu kata sempurna memang nggak ketemu, Pak. Bener nggak? Nunggu kata sempurna, saya tanya siapa yang sempurna di sini? Nggak ada. Semua ini makhluk salah kita. Betul. Kullu bani Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu punya keliru, punya salah. Dan ini semua kita yang hadir di sini. Akan tetapi kata Nabi, sebaik-baik kesalahan itu adalah mereka yang at-tawwabun, yang mau bertaubat, yang mau membenahi diri. Boleh jadi ilmu kita belum banyak, ngaji juga baru segitu-gitunya, hafalan Quran juga baru segitu-gitunya, sholat juga baru yang wajib-wajib saja. Tidak boleh kita meremehkan keberadaan orang lain. Boleh jadi itu yang kita tangkap dari sisi zahirnya, kita belum tahu bagaimana amalan-amalan sejatinya yang beliau lakukan. Orang itu kan melihat pada sisi zahir, tidak pada sisi batinnya. Nggak ada yang bisa mengungkap itu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi bahwa kata Imam Ghazali sampaikan, meskipun engkau menuntut ilmu itu 1000 tahun, 100 tahun, mengumpulkan 1000 kitab, tetapi tidak akan punya nilai di hadapan Allah kalau kemudian itu tidak diamalkan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pelan-pelan ya belajar. Nih bapak-bapak sudah mulai tahsin Quran, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit. Mengajar kalau sudah usia senior itu rada-rada beda. Ngaji kalau usianya sudah senior kan rada-rada beda. Ya, dikasih hafalan pagi, siangnya lengit. Lengit apa hilang? Oh, hilang. Oke. Siang ngapalin, sore bubar. Gitu ya. Buru-buru bertahan sampai 2 hari, seminggu. Maka ketika ditanya, kemarin ngaji sampai mana? Seminggu berikutnya ditanya, sampai mana? Kayaknya masih sampai di situlah saat ini. Sudah nambah berapa ayatnya? Alhamdulillah istiqomah, Ustaz. Maksudnya ya di situ saja. Kan istiqomah gitu ya. Istiqomah di situ saja berarti gitu ya.
Ya, tetapi ini nggak menyurutkan semangat kita. Di usia yang ada, Masya Allah, kita masih punya kesempatan, Bu, Pak. Ya, kita alhamdulillah di usia yang seperti ini masih berkesempatan untuk nimba ilmu. Meskipun lagi-lagi tadi saya sampaikan, ilmu kita, belajar kita memang agak sedikit berbeda dengan bagaimana anak-anak dulu. Kalau dulu masih anak-anak dikasih tugas, insya Allah mudah kita mengingatnya, belum banyak urusan, betul? Hari ini dikasih tugas, bubar kita mah. Kasih tugas hafalan aja besok izin, saya nggak masuk Ustaz. Kenapa? Sakit perut. Itu orangnya lagi nyender ya. Bukan ya. Ya Allah. Nggak apa-apa, kita telatenin pelan-pelan, insya Allah. Ya. Supaya ini jadi teladan, supaya ini jadi contoh nanti buat anak-anak generasi setelah kita, Pak, ya. Karena kita punya harapan besar anak-anak kita nanti yang kemudian akan melanjutkan ini semua. Amin. Ya. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu syarat mutlak untuk bisa mendapati kemuliaan, keberkahan atas ilmu yang tidak banyak ini, ya, maka tentu pertama seorang penuntut ilmu, seorang penimba ilmu mengawali aktivitasnya dengan meluruskan niatnya. Ngaji itu kudu lempeng niatnya, bukan karena yang lain. Kalau ditanya apa tujuan ngajinya, apa tujuan nimba ilmunya, supaya nanti saya faham, setelah saya faham akan beramal lebih mudah. Kan gitu. Tadi di awal saya sampaikan, ilmu ini yang kemudian akan menuntun amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak tahu ilmunya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kan sama Ustaz, hanya beda dikit aja him sama him. Nggak bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita nggak belajar seakan-akan sama. Ya. Nah, kembali lagi ini, kudu dilempengin niatnya, ya. Niat mencari keridhaan Allah, niat cari kehidupan akhir, hilangkan kebodohan pada diri kita serta menghidupkan, melanggengkan Islam ini, ya. Sebab apa? Kelanggengan Islam ini, keberlangsungan Islam ini harus mendasarkan kepada keilmuan, dan tidak sah kesuhudan dan ketakwaan yang didasari dengan kebodohan. Maka berulang saya sampaikan melalui mimbar ini, berkaitan dengan istimewanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Iblis saja, ini melalui mimbar ini sering saya sampaikan, ibadahnya 1000 orang tanpa ilmu itu nggak akan ia takuti, tetapi ia lebih takut 1 orang yang beribadah tapi ibadahnya menyandarkan ilmu. 1000 orang beribadah nggak punya ilmu, gampang sekali disesatkan. Tapi orang yang berilmu akan punya hujah. Orang berilmu, tidurnya orang berilmu saja itu lebih ditakuti iblis ketimbang 1000 orang yang lagi sholat tanpa ilmu. Karena tidurnya orang berilmu mengikuti kaidah tidurnya Rasulullah. Gimana tidurnya Nabi, Bu? Hah? Bu, tidurnya Nabi gimana? Ya, 1, beliau berusaha mengawali dengan wudhu. Wudhu gak, Bu?
Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah udah ngantuk Pak. Kadang nonton TV sampai TV nonton kita. Ya. Kita nonton TV sampai TV nonton kita. Kita buka YouTube sampai pagi YouTube itu nyala. Ada yang kayak begitu? Oh, kenceng amat tuh ya. Buka handphone sampai pagi gitu kita nggak nyadar. Kita sudah pules. Gimana kita mendapatkan keberkahan tidur kita? Tidur Nabi itu awali dengan wudu, membaca trikul. Tahu trikul? Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, baca surah Al-Baqarah. Waduh, lama amat gitu. Dipilih aja Al-Baqarah yang ayat 255. Hafal? Halo? Surah Al-Baqarah 255 hafal? Ayo coba, siapa yang hafal 255 Surah Al-Baqarah? Coba bunyinya begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apal kalau itu Ustaz gitu ya. Itu surah Al-Baqarah 255 itu ayat apa namanya? Ayat kursi. Nah, kalau itu mah hafal. Yang penting jangan ngomong Al-Baqarah 255. Kalau ngomong ayat kursi insya Allah hafal. Ya, baca trikul, baca ayat kursi, ya, beristighfar di situ. Ustadz, gimana kalau nggak tidur juga? Gimana? Buka Quran. Terbukti kan? Kalau kita ngaji saja dapat 2 halaman, sudah nguap kan? Halo? Ngaji dapat 2 halaman aja udah nguap kan? Nah, makanya kalau syarat bagi orang yang sulit tidur baca Quran, insya Allah segera dapat 5 halaman full sudah. Kita itu kalau lagi ngariung ada yang yasinan, ada aja itu yang kelentuk gitu ya. Cuman herannya besek lewat tuh melek. Ada besek lewat, mata langsung menyala. Maka niatnya kudu dibenerin. Kita niat, alhamdulillah ini kita diwasilahi, kita digerakkan sama-sama. Kadang kudu dipaksa gitu ya Bu ya, Pak. Kadang ngaji ini awali dengan paksa, mudah-mudahan jadi mudah-mudahan jadi biasa. Diawali sebulan sekali, alhamdulillah. Nanti dapat setahun 2 tahun jalan lempeng nih, alhamdulillah makin rame, dipadetin dikit lagi. Jadi 2 pekan sekali, alhamdulillah. Ya. Oh, nanti apalagi kalau ngaji sambil ada beseknya, makin semangat insya Allah. Nah, makanya kalau ada kotak amal lewat, jangan cepet-cepet ya. Kalau kotak amal lewat jangan cepet-cepet gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah selain niat yang benar, ketahuilah seorang murid itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat ilmu yang manfaat kecuali ia mau mengagungkan ilmu, ahli ilmu, dan menghormati keagungan guru. Saya ulang nih, nggak akan mungkin kita mendapatkan keberkahan ilmu kecuali kita juga mengagungkan ilmu itu, menghormati ahli ilmu, menghormati keagungan guru. Yang hari ini Masya Allah profesi jadi guru itu berat ya, beda dengan zaman-zaman kita dulu. Kalau ada murid dijewer sama guru, lapor sama bapaknya, kira-kira diapain sama bapaknya? Ada yang begitu? Dimarahin lagi. Ada anak laporan sama orang tuanya, tadi dicubit sama gurunya, lapor ke mamanya, lapor ke ayahnya, malah ditambahin, dicubitnya, dijewernya. Sekarang nggak bisa.
Apa yang terjadi ketika kemudian anak dijewer guru, anak ditempeleng sama guru? Lapor kepada polisi. Maka hari ini izin ya, kalau boleh mohon maaf sekali lagi. Jadi guru itu pada posisi yang tidak mudah hari ini. Dikencengin dikit, ini urusannya HAM. Digalakin dikit, ini urusannya mak-mak, nanti lapor polisi. Repot. Kalau kita nih orang-orang yang sudah senior begini nih, saya nggak enak kalau ngomong tua, itu nggak enak. Sudah senior itu kan kesannya lebih tinggi gitu ya. Coba ada nggak ya dulu kalau ngaji, guru ngajinya kamawa naon? Rotan, penggaris. Kalau ada muridnya itu bebel, muridnya itu nggak bisa gebrak itu mejaknya. Bahkan ketika dipukul, saya pernah nanya begitu. Ketika ada murid dipukul sama gurunya, kata guru, kata Ustadz, saya nggak mukul dia, saya lagi mukul setan yang nempel di dia. Coba. Tapi herannya orang tua itu nggak ada yang kemudian sakit hati. Maka jadilah begini. Generasi-generasi yang kuat. Hari ini kita mendapatkan anak-anak kita, maaf, kita termasuk saya berarti di situ. Generasi-generasi lemah sekarang. Generasi-generasi lemah. Generasi rebahan. Bener nggak? Nggak ada ceritanya kita nyuruh. Nah, sekali nyuruh berangkat itu jarang anak mau berangkat. Dulu kita nggak begitu, Pak. Karena jujur kita hidup pada keadaan yang pernah mengalami masa itu yang serba jauh dari dunia informasi, dan ikut juga merasakan bagaimana pesatnya dunia informasi itu. Kita bisa membandingkan keadaan itu. Maka kita bisa mengatakan masih enak zamanku toh. Ya. Di balik truk itu kan ada itu yang tulisannya non. Isi enak zamanku toh, gitu ya. Ya, zaman siapa itu? Gitu ya. Ya Allah. Maka yang muncul hari ini kurang ajarnya murid sama guru itu hal biasa. Kita ketemu guru dulu, maaf, mengagungkan betul, memuliakan betul, hormat betul kita. Ada guru kita nggak berani jalan di depannya. Coba hari ini, ya, jauh sekali. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih cara ta'zim, cara hormat kita kepada guru kita? Tentu satu, menghormati satu sebagai sumber ilmu. Apapun itu, berapapun ilmu yang diberikan. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah, maaf izin ya, kalau kemudian dianggap ini kurang baik. Ketika tengah melakukan satu kajian begitu, tiba-tiba beliau berdiri. Karena melintas ada seorang anak kecil melintas di depan kajian beliau. Para murid-murid yang lain yang lebih senior dalam bab belajarnya heran, kenapa engkau berdiri wahai Syekh? Tadi barusan ada guru saya yang tengah melintas, saya menghormatinya. Bukankah tadi anak kecil yang melintas? Iya, itu adalah guru saya. Dalam ilmu apa? Karena beliau itu tidak pernah melihat, belum tahu bagaimana seekor anjing itu buang air kecil. Jadi ketika beliau terheran-heran ada anjing mengangkat kaki satu sebelahnya, dia heran, mau ngapain dia? Dijelaskanlah sama si anak kecil tadi bahwa dia itu tengah buang air kecil. Oh, dapat ilmu dia. Maka saya hormat sama dia pada bab ilmu yang ia sampaikan kepada saya.
Semua punya potensi jadi guru dengan kapasitas masing-masing. Nggak mesti guru itu kemudian hafal 30 juz, sekian banyak hadis yang ngelotok. Bukan sekedar itu. Keseharian kita ini semua adalah guru. Paling tidak di dalam rumah tangga kita hormati beliau sebagai sumber ilmu. Yang kedua, taat tentunya. Kalau dalam bab belajar kita taat kepadanya, dan gak kalah pentingnya mendoakan guru. Jujur nih, siapa yang pernah ngedoain guru kalau lagi berdoa? Gak ada. Gak ada yang pernah ngedoain gurunya. Ya Allah, didoain. Bahkan guru itu salah satu adab yang harus dibangun bagi seorang guru, mendoakan murid-muridnya, lebih-lebih muridnya yang dalam posisi tidak faham tentang ilmu yang diajari, maka doain secara khusus itu, sebutin namanya, lambungkan ke arasnya Allah supaya diberikan kefahaman ilmu. Doain, ya, hormati, taati, lantas doakan. Dan kalau memang itu sudah tiada, kita kenang jasa-jasanya yang sampai kepada kita, yang mudah-mudahan itu adalah jariah terbaik untuknya. Dulu ada namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Suatu ketika guru sang sultan itu masuk ke istana. Saat itu dia tengah rapat dengan para pembesar-pembesarnya. Lantas sang sultan kedatangan gurunya. Kemudian beliau bangun, meninggalkan rapat itu, menyambut gurunya dengan penuh hormat. Kemudian beliau berkata kepada Perdana Menterinya, ya, yakni Muhammad Pasha. Beliau mengatakan, perasaan hormatku kepada syekh, kepada guruku itu sangat mendalam. Apabila orang lain berada di sisiku, ini Sultan nyampein, ketika orang lain berada di sampingnya, tangan mereka bergetar. Sebaliknya aku nih, kalau kemudian berada di samping guruku, justru aku, tanganku yang bergetar. Saking memuliakan gurunya. Ini seorang sultan gitu ya. Kalau orang datang kepadanya, duduk bersama di sampingnya, getar dia. Tapi justru sultan ini kalau ketemu gurunya, dia sendiri juga bergetar. Saking takzimnya, saking memuliakan gurunya. Ya. Tidak harus kemudian dikunjungi setiap saat, tidak harus. Ya, tapi tadi dengan langkah-langkah yang disampaikan, menghormatinya, mentaatinya, mendoakannya, mengenang jasa-jasanya, itu adalah bagian dari menghormati. Nah, maka sudah barang tentu keberkahan ilmu ini pula tidak akan kita raih kecuali dengan kesungguhan dalam belajar. Mudah-mudahan ini, ya, 1 bulan kita rencanakan melakukan kegiatan bersama begini. Tadi sampaikan istiqomah, mudah-mudahan. Ya, memang kudu tekun. Jadi saya mengulik kembali bagaimana Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat seseorang itu menimba ilmu. Satu diantaranya adalah dengan kedisiplinan, dengan ketekunan. Ya, pantang menyerah. Ya, bahkan beliau menyampaikan satu, kalau pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, maka satu, hadirkan kecerdasan. Ilmu itu akan didapat buat mereka yang cerdas. Cerdas itu ada 2. Pertama, cerdas lantaran memang faktor bawaan dari sononya. Ada orang kan begitu kan ya, yang dikasih tugas itu sekali dikasih ingat seumur hidup.
Ya, dikasih pelajaran sekali itu ingetnya luar biasa. Karena sekolah itu begitu kan ya, ada anak yang kelihatannya nggak belajar, tapi kok juara 1 gitu. Tapi kok bagus gitu. Ada yang kemudian kedua, cerdasnya itu melalui riyadhah. Cerdasnya itu melalui ikhtiar, melalui usaha. Jadi kecerdasan karena satu faktor bawaan, yang kedua karena faktor riyadhah, faktor latihan, usaha. Maka bisa jadi cerdas. Punya arit nggak pernah dipakai, asal sekali, alhamdulillah lumayan, 2 kali, 3 kali, sering digunakan, sering pula diasah, maka fa insya Allah aritnya itu, goloknya itu akan lebih tajam. Ilmu juga begitu, ya, kecerdasan juga begitu. Ketika kita terus melakukannya, mengasahnya, fa insya Allah kita teringatkan kembali. Yang kedua apa? Punya ambisi, punya keinginan yang kuat, punya kesungguhan. Dan gak kalah pentingnya, beliau menyampaikan syarat mutlak orang menimba ilmu itu bermodal. Ilmu itu pakai modal ternyata, kata beliau. Maka Imam Hambali itu sampai jual tiang penyangga rumahnya, dijual gara-gara apa? Habis bekelnya dijual untuk minta ilmu. Kita malah alhamdulillah enak, ya kan? Ngaji, kita tinggal duduk, air sudah dibagi. Ada yang belum bagian air? Pak, ada yang belum bagian air? Oh itu udah habis ya? Udah nggak kebagian, udah habis itu. Kita alhamdulillah enak gitu. Duduk adem, ya, ada kipas, sambil nyender gitu ya. Padahal ustadznya nggak bisa nyender, ya bapak nyender enak gitu ya. Aduh habis ya, sambil selonjor kan dengerin gitu kan. Coba ngaji enak bener kan kita mah. Iya, harus pakai modal. Ya, ngaji itu modal memang. Berikutnya apa? Ada yang nuntun, ada yang ngebimbing, ada gurunya. Saya pernah sampaikan dalam surat Yusuf, sampaikan ada ayat yang berbunyi la ta'manna, bacaan ismam, la ta'manna. Kalau nggak pakai guru repot kita mengucapinya, karena suara dengan apa yang dilihat itu berbeda. Kalau kita ucap la ta'manna, maka tidak mendapatkan kesempurnaan ismam. Maka harus diucapkan dengan la ta'manna. Lihat coba, la ta'manna, tetapi diucapkannya dengan bunyi la ta'manna. Ada monyongnya, harus monyong, harus manyun. La ta'manna, la ta'manna. Nah, bisa Pak? Insya Allah ya, harus ada gurunya. Nah, terakhir kata Imam Syafi'i, syarat untuk belajar itu perlu difahami waktunya lama, waktunya panjang. Pak, sampai kapan? Sampai nanti kita mati. Maka kewajiban itu terus melekat dalam diri kita. Ya, kita sudah mengawali gitu ya hal yang baik ini, ya mudah-mudahan nanti terus terjaga dengan baik. Nah, bagaimana mengamalkan ilmu tadi saya sampaikan, tidak menunggu sempurna, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Maka Nabi SAW sampaikan sebagai penyemangat bahwa balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun itu baru 1 ayat yang bisa dipahami, baru sedikit ayat yang bisa dimengerti, sambil terus belajar, sambil terus nimba ilmu. Maka kan semangat dari Nabi, khairukum
Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ada dua kondisi yang nggak boleh putus. Ya, kata Nabi SAW, baik-baik kalian adalah orang yang mau belajar, menyampaikan, mengamalkan, belajar, menyampaikan, terus begitu. Seperti lingkaran yang nggak boleh putus. Kalau kemudian hanya nyari, nggak mau menyampaikan, itu namanya kolektor ilmu kita. Ya. Atau juga sebaliknya, hanya nyampein, nggak mau belajar, akan repot, habis stok kita. Maka belajar, ajak, sampaikan, belajar, ajak, sampaikan, terus begitu, seperti lingkaran yang nggak boleh putus. Tentu dengan kapasitas masing-masing. Nggak harus semua pegang mic, nggak perlu rebutan. Ya, boleh gantian suatu saat kita, alhamdulillah. Siapa tahu suatu saat yang megang mic ini adalah Pak Yatna. Pak ya, megang aja masa nggak boleh lah ya, megang aja dulu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, tidak menunggu sempurna kita, sesuai dengan kapal masing-masing. Sekaligus ini menjadi cerminan buat kita, menjadi kendali buat kita, menjadi rem buat kita. Kalau kita sudah menyampaikan, ya Allah, akan ada upaya untuk kemudian melakukannya, dan tentu bertahap, ya, tentu bertahap. Maka kata Nabi, ada satu doa yang itu perlu diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Apa Pak? Ayo sama-sama coba yuk. Allahumma tuh, kok minal khubusi wal khaba'is. Allahumma ini. Oke. Ayo sama-sama saya baca nanti ikuti. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita ulang 3 kali, nanti yang bisa maju boleh pulang dulu. Kan suka gitu dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Terakhir, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang kemudian tidak membawa guna, tidak membawa faedah, kita berlindung dari hal-hal yang semacam itu. Ya, dapat ilmu tidak banyak misalnya, tetapi manfaat betul buat diri kita, buat menyemangati kita. Ya. Apa ya Pak ya Bu? Nah, terakhir sebelum kita azan Isya sudah masuk. Syarat keberkahannya adalah mau tidak mau harus menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah, yakni perbuatan maksiat. Saya ulang, keberkahan ilmu selain niat yang benar, hormat kita kepada guru-guru kita, yang berikutnya adalah jauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Kenapa? Ilmu itu cahaya, sementara dosa itu adalah noktah, kegelapan. Maka nggak bisa disatukan antara cahaya dan kegelapan itu. Maka untuk mendapatkan keilmuan, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan dari perbuatan maksiat, ya. Dan tentu
rendah hati. Ya, di atas langit masih ada langit. Belajar ilmu padi, ya Pak ya? Bu, belajar ilmu padi. Padi itu makin isi gitu ya, makin merunduk. Coba lihat padi gabuk. Apa nom? Bahasa Sunda nom? Non? Apa? Ya, padi yang nggak ada isinya itu, apa yang padi yang nggak ada isinya itu nggak menunduk, nggak merunduk, ngedongak dia. Ya, maka rendah hati. Tadi orang gini, semakin kita belajar, maaf ya, semakin kita nimba ilmu, maka nanti akan nampak kebodohan kita. Semakin kita belajar, maka nanti akan muncul dalam diri kita, ini perasaan diri kita ini makin bodoh. Ternyata banyak yang belum saya tahu. Semakin kita belajar, ya Allah, ini saya nggak tahu, yang itu saya nggak tahu, yang ini nggak tahu. Ternyata yang kelihatannya sudah wow ilmunya gitu ya, padahal itu baru bagian kulit luarnya saja. Maka ada satu ungkapan menyampaikan, ilmu itu seperti di tengah lautan. Ketika kita berada di tengah lautan, ambil satu batang ranting, celupkan, angkat, netes, maka itulah ilmu kita. Sementara lautan ilmu dari Allah begitu luar biasanya. Maka ketika kita menyadari, ya Allah, diri ini bodoh, diri ini serba kurang, diri ini serba tidak tahu, maka tidak ada kesombongan dengan ilmu yang kita punya. Yang ada adalah rendah hati, merasa bahwa diri kita kurang. Dengan satu prinsip, di langit masih ada langit lagi, dan kita belajar dari ilmu padi. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki ilmu, tapi ilmunya yang membawa manfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, bisa terus menapaki, bisa terus sama-sama belajar memakmurkan masjid yang kita cintai ini, sekaligus mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil akhir dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.